Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja ada amalan-amalan, tapi amalan-amalan itu yang amalan kebaikan tentu kita harus mengacu pada apa yang dituntun oleh Nabi SAW. Artinya bukan sekehendak hati kita melakukan dan bahkan ikut-ikutan, itu tidak baik juga. Yang dilakukan dan dituntun oleh Nabi SAW pertama adalah puasa. Jadi kata Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da ramadhana siyamu syahrillahi al-muharram. Jadi puasa yang paling baik menurut Allah setelah atau selain bulan Ramadan adalah berpuasa atau melakukan puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Karena bulan Muharram, bulan yang termulia selain Ramadan, karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan syahrullah, bulan Allah. Jadi puasa yang paling baik. Artinya di bulan Muharram ini perbanyaklah kita melakukan puasa. Dan tidak ada dalam sabda Nabi perintah tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi mau mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 atau 27, karena kalau sebulan penuh tidak boleh. Iya. Harus disisai 2 atau 3 hari itu. Jadi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 27. Dan Muharram ini kan diawali, hari kita mengawali dengan hari Sabtu ini, berakhir nanti pada sekitar hari Ahad insya-Allah itu. 30 Muharram ini. Namun yang dilakukan oleh Nabi sendiri tanggal 10. Nah, itu yang dilakukan, bukan hadis qauli. Kalau sabdanya tidak ada perintah tertentu. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa memperbanyak sebulan umpama, maka mengikuti yang dilakukan Nabi SAW, yaitu Ashura tanggal 10 Muharram. Yang nanti insya Allah pada hari Senin. Di Senin itu ketika kita melakukan puasa, maka berarti sudah melakukan puasa sesuai dengan puasa Nabi tanggal 10. Kemudian yang kedua, berpuasa hari Senin juga sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Kemudian juga ta'asiyan bin Nabi SAW, bukan ittiba. Kalau pada Nabi itu bukan ittiba, tapi ta'assi yang paling tepat itu. Apalagi banyak orang mengatakan itba Nabi. Itba itu kan mengikutkan Nabi, artinya Nabi disuruh ikut. Salah, itu salah bahasa. Kebalik gitu. Kebalik, bukan mengikuti tapi mengikutkan. Atba'a yutbi'u itba'an. Jadi yang tepat ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, tapi karena kepada Nabi bukan ittiba, bahasanya itu. Bahasa Arabnya ta'assiyan bi Rasulillah. Karena dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Bukan kalimat ittaba'ah, tapi uswatun hasanah. Sehingga orang yang mengikuti ta'assiyan kembali ke kalimat uswah itu. Sesuai dengan apa yang dilafalkan, disampaikan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Sehingga kita mesti ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama memperbanyak puasa sebulan, kurang beberapa hari. Kemudian yang kedua berpuasa tanggal 10, atau yang ketiga berpuasa tanggal 9, 10. Sesuai dengan keinginan Nabi SAW dalam sabdanya, kalaupun saya tahun depan masih hidup, saya akan melakukan puasa tanggal 9. Sehingga kalau kita melakukan puasa tanggal 9, berarti melakukan keinginan Nabi SAW, dan tanggal 10 melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Akan dengan 11 lagi. Kemudian tentang hal-hal lain yang banyak dilakukan oleh masyarakat muslim itu tidak ada tuntunan dari Nabi, melainkan hanya ijtihad dari beberapa ulama, karena kembali kepada ayat pertama, yaitu wadzakirhum bi ayyamillah, menjadikan hari-hari Allah itu sebagai peringatan.
peringatan ya dengan mengingat melakukan ibadah, melakukan puasa, melakukan santunan pada anak yatim, melakukan sedekah dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak ada tuntunan langsung dari Nabi SAW. Jadi yang paling penting 3 itu. 1, menghindar dari kejahatan dan perbuatan dosa semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua melakukan puasa tanggal 10. Kemudian yang ketiga memperbanyak puasa. Yang ketiga melakukan puasa tanggal 10. Yang keempat melakukan puasa tanggal 9, 10.